Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Syihab dan Syihab, saya Najwa bersama Abiku Kure Syihab. Dan hari ini kita ingin belajar soal takwa. Abiku, dari segi bahasa, takwa, definisinya apa itu? Takwa itu dapat dikatakan menghindar. Menghindar. Jadi kalau seorang diperintahkan bertakwa, maka itu diperintahkan untuk menghindar. Biasanya dalam konteks agama, takwa Allah, menghindar secara harfiah, menghindar dari Allah. Tapi tidak ada seorang yang dapat menghindar dari Allah. Dimanapun Anda berada, Allah di sana. Tidak dua orang yang bercakap, kecuali Allah menyaksikan keduanya. Karena itu, bertakwa kepada Allah itu diartikan bertakwa menghindari jatuhnya ancaman dan siksa Allah. Hindari ancaman Allah dengan melakukan kebaikan, dengan tidak melakukan keburukan. Nah, siksa Allah ini ada dua macam. Ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Itu pada prinsipnya. Setiap pelanggaran terhadap siksa duniawi, balasannya di dunia. Pelanggaran terhadap siksa Allah di dunia itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya. Orang biasa katakan hukum-hukum alam atau hukum-hukum kemasyarakatan. Kita ambil contoh. Makan makanan kotor. Apa dampaknya? Sakit. Sakit karena Anda makan makanan kotor, itu siksa Allah. Miskin. Kalau Anda tidak berusaha dan bekerja, kemiskinan itu adalah siksa Allah. Ya toh? Belajar. Untuk belajar harus lulus. Kalau tidak belajar, gagal. Kegagalan itu akibat melanggar, maka itu siksa Allah. Kalau bukan karena melanggar lantas terjadi sesuatu, maka itu ujian Allah. Beda ujian dengan siksa. Karena itu setiap ada sesuatu yang dirasakan negatif, lakukanlah introspeksi. Apakah ini ujian? Apakah ini ujian atau ini siksa? Kalau itu ujian, tabahlah. Kalau itu siksa, maka taubatlah. Itu siksa Allah di dunia. Ada lagi siksa Allah di akhirat. Yaitu akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama. Tidak salat, disiksa. Bukan di dunia siksanya, di akhirat siksanya. Tidak berzakat, bukan di dunia siksanya. Ya, kalau ada di dunia itu baru panjar. Panjar. Siksaan panjar. Siksaan. Apakah dalam bentuk-bentuk yang tadi, apakah sakit atau kemiskinan, itu bisa saja berupa panjar atas siksaan di akhirat? Ya bisa. Walaupun yang ini pada prinsipnya yang Nana sebut tadi itu bahwa sakit di dunia dan sebagainya, itu pelanggaran terhadap hukum Allah di alam raya ini. Di dunia. Jadi kita diminta untuk bertakwa dunia dan akhirat. Jangan pernah persalahkan non-muslim yang kaya raya. Karena dia tidak melanggar hukum Tuhan menyangkut alam raya. Muslim yang miskin, yang tidak mau kerja, itu disiksa Allah. Itu arti takwa. Kita disuruh bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Untuk menghindari siksa Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Sebenar-benarnya takwa itu seberapa, apa ukurannya, Abi? Nah, bagus. Itu dulu ada sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud. Dia tafsirkan ini, bahwa sebenar-benarnya takwa itu sebenarnya adalah mengingat Allah tidak pernah sesaat pun melupakannya. Itu sebenar-benarnya takwa. 24 jam dalam apapun. Bersyukur pada Allah tidak sekalipun mau mengingkari nikmatnya. Beribadah tidak sekalipun lengah. Melihat hal ini atau memahami hal ini atau memahami kesalahpahaman ini, Allah menurunkan lagi. Itu tadi ittaqullaha haqqa tuqatih. Setelah itu turun ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kamu bertakwa. Orang berbeda-beda. Kita disuruh puasa, bagus puasa. Bertakwalah dengan berpuasa sebenar-benarnya. Tidak kuat. Saya tidak kuat ya Allah puasa. Sekuat kemampuanmu. Jadi sebenar-benarnya takwa itu tergantung dari seberapa kuat makhluknya bisa melaksanakan itu. Karena itu Allah menegaskan, saya tidak menetapkan dalam urusan agama sedikit pun yang memberatkan manusia.
tidak ada yang berat. Allah tidak pernah memberatkan kita? Tidak pernah memberatkan kita. Hanya saja biasa kita merasa berat karena kita belum lagi memaksakan diri. Kita memiliki potensi untuk itu. Tidak mungkin Allah menguji anak SD dengan ujian anak SMP. Allah begitu. Nah, maka dikatakan bertakwalah sekuat kemampuan kamu bertakwa. Sekuat kemampuan ini terbagi dua lagi. Kalau itu perintah, lakukan sekuat kemampuan. Kalau itu larangan, tidak ada istilah sekuat kemampuan. Saya beri contoh. Untuk mengangkat meja, perlu kemampuan atau tidak? Perlu. Angkatlah sekuat kemampuan. Kalau tidak, angkat kamu. Untuk tidak mengangkat, perlu kemampuan enggak? Tidak. Tidak. Kalau begitu, diam saja duduk. Diam aja. Kalau begitu, larangan Allah hindari sedapat mungkin. Kalau perintahnya, lakukan sekuat kemampuan. Itu arti takwa. Jadi takwa mempunyai dua aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Saya kira itu arti takwa ya. Oke, Abiku, kita juga ingin bertakwa sekuat kemampuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.